Puji Tuhan, haleluya saudara, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, mari kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama diberkati saudara. Saya percaya semua kita yang boleh hidup, kita boleh sehat hingga detik ini, sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih Tuhan yang besar atas kita. Dan layaknya kepercayaan saya atas kasih Tuhan yang besar, saya juga rindu kita semua juga boleh percaya pada sumber kasih itu, yaitu Tuhan kita Yesus. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga ajar kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Dalam Amsal 3, saudara, ayat yang kelima berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sangat penting saudara bagi kita, khususnya kita yang mengaku Kristen, untuk percaya pada Tuhan Yesus. Karena itulah yang jadi dasar iman kita yang sesungguhnya. Mengapa kita harus percaya sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan lebih dahulu percaya kepada saya dan saudara. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, percaya pada Tuhan yang percaya pada kita. Tuhan percaya pada saya dan saudara. Itu dibuktikan dari apa yang boleh kita nikmati sampai detik ini. Hidup, kesehatan, pekerjaan yang baik, keluarga yang lengkap, keluarga yang harmonis, berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati. Itu semua adalah bentuk kepercayaan yang Tuhan beri atas saya dan saudara. Karena itu saudara, gak ada alasan untuk kita gak mau percaya sama Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang sudah memberi kita hidup sampai saat ini. Lalu saudara, jika kita dengan mulut kita mengaku bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus, apakah itu sudah cukup? Tentu tidak saudara. Karena sia-sia setiap perkataan kita jika kita tidak buktikan dengan tindakan yang nyata. Kalau saudara simak pembacaan ayat pokok kita tadi dalam Amsal yang ketiga, ayat yang kelima, di sana juga ada kelanjutannya dalam ayat yang keenam yang berkata begini, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, mengakui kita percaya pada Tuhan Yesus dengan kata-kata saja sangatlah tidak cukup. Namun juga kita harus mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perbuatan kita. Saudara, ada sebuah kisah seorang dokter, ahli bedah. Dokter ini dihadapkan pada sebuah kasus untuk memisahkan kembar siam yang berumur 7 bulan yang menyatu batok kepalanya. Secara medis sangat kecil kemungkinan bagi kedua anak ini untuk hidup. Bahkan dokter ini pun mengakui bahwa dia nggak sanggup menangani hal seperti ini. Dia menyadari keterbatasannya, dia menyadari ketidakmampuannya. Namun saudara, menariknya, apa yang dokter ini lakukan? Sebelum operasi berjalan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Dia membuktikan dengan imannya bahwa dia percaya pada Tuhan. Dia mengandalkan kepercayaan yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Proses pembedahan tersebut berhasil. Dan dokter ini menjadi perhatian umum saat itu. Dan kemudian saudara, yang menarik di sini, dokter ini menyampaikan kepada publik bahwa untuk menjadi orang penting gak perlu menjadi seorang ahli bedah. Allah dapat memakai siapa saja untuk menunjukkan kemuliaannya. Asal orang itu mau percaya dan mengandalkan Tuhan secara penuh. Artinya saudara, percaya kita harus kita buktikan lewat setiap tindakan kita. Saat kita percaya Yesus sanggup pelihara saya dan saudara, maka buktikanlah dengan tidak khawatir. Saat kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang adil, maka buktikanlah dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan jauh lebih baik bagi kita, maka buktikanlah dengan tidak mengandalkan kekuatan bahkan pengertian kita sendiri. Saat ini pesan firman Tuhan bagi kita semua ialah mari kita imani dan mari kita buktikan percaya pada Tuhan yang percaya pada kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu